Kita akan mencari solusi dari suatu persamaan diferensial 2 per X plus 7 dx ditambah 1 per Y dy sama dengan 0. Nah, menurut yang sudah rekan-rekan pelajari pada paparan yang sudah kita sajikan di Open Learning, maka PD ini termasuk PD terpisah. Ini merupakan PD terpisah karena di sini rekan-rekan dapat melihat fungsi yang berkenaan dengan dx itu semuanya berada dalam variabel x, kemudian yang berkenaan dengan y di sini adalah fungsi dalam variabel y. Jadi variabel-variabelnya telah terpisah di sini. Nah, kita dapat menyelesaikan PD ini dengan integral secara langsung di sini. Jadi di sini bisa kita selesaikan dengan 2 per x plus 7 dx di sini ditambah dengan 1 per Y dy sama dengan 0 di sini. Nah, di sini dapat diintegralkan secara langsung. Jadi integral 2 per X plus 7 dx ditambah integral 1 per Y dy. Kemudian rekan-rekan ingat di sini integralnya 0, di sini menjadi C begini, konstan ya. Di sini integralnya bisa rekan-rekan peroleh integral 2 per X plus 7 dx ya. Rekan-rekan harus ingat kembali materi di kalkulus integral di sana. Jadi nanti ini integralnya menjadi 2 dikali dengan ln X plus 7 konstantanya, kemudian integralnya dari 1 per Y dy berarti menjadi ln Y plus C2 begini sama dengan C yang tadi integralnya 0, sehingga bisa rekan-rekan peroleh di sini 2 ln X plus 7 kemudian ditambah ln Y. Nah, ini sama dengan bisa rekan-rekan jadikan satu antara C1, C2, dan C. Anggap aja namanya di sini konstanta K begitu ya. Nah, kemudian bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini menjadi 2 ln X plus 7 ditambah ln Y. Nah, kemudian konstanta K ini kita buat dalam ln begitu ya. Misalnya dia ln dari suatu bilangan apa? A begini ya. Dengan A itu adalah sebarang konstanta, nanti demikian juga dengan K, C, C1, C2 tadi. Nah, jadi di sini dengan sifat logaritma, dengan sifat ln, rekan-rekan ingat di logaritma itu ya. Jadi misalnya ln X itu adalah E logaritma dari X. Jadi semua yang berlaku pada logaritma itu akan berlaku pada fungsi ln X di sana. Nah, di sini rekan-rekan ingat sifat logaritma ini akan menjadi ln dari X plus 7 kuadrat ditambah ln Y ya, sama dengan ln A. Nah, dengan kata lain, di sini bisa rekan-rekan peroleh dengan sifat logaritma yang penjumlahan, kita punya ln dari, dikali jadinya ya, di sini X plus 7 kuadrat kali Y di sini adalah ln A. Di sini bisa kita peroleh berarti ini sama dengan di sini ya. Jadi X plus 7 kuadrat Y ini sama dengan A. Di sini dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwa Y adalah A per X plus 7 kuadrat di sini. Nah, ini adalah solusi umum. Jadi bisa kita simpulkan di sini. Jadi solusi umum PD tersebut adalah Y sama dengan A per X plus 7 kuadrat dengan A adalah sebarang konstanta. Sekarang kita diminta mencari solusi umum persamaan diferensial bentuknya 2xy kuadrat dx ditambah x kuadrat y ditambah 7xy dy sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini, kita bisa mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana dulu di sana. Jadi PD tersebut, PD yang rekan-rekan punya pada soal itu dapat dinyatakan
dalam bentuk. Nah, kita coba cek sekarang. 2xy kuadrat dx ditambah x kuadrat y ditambah 7xy dy sama dengan 0. Nah, di sini dapat rekan-rekan lihat ada beberapa suku yang mungkin bisa kita sederhanakan ya. Seperti di sini ini memuat y. Nah, jadi bentuk ini bisa kita tulis menjadi 2xy kuadrat dx ditambah, ini y-nya bisa kita keluarkan ya, menjadi x kuadrat ditambah 7x dy di sini. Nah, tujuannya adalah nanti kita akan coba cek dia apakah PD ini bisa kita pisahkan. X-nya kita jadikan 1, yang variabel-variabel y kita jadikan 1. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat, ini X, ini Y, di sini sudah X, di sini Y. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini, yang X bisa kita jadikan 1, 2X per X kuadrat plus 7X dx. Kemudian kita bagi juga yang Y agar menjadi 1 di sini, Y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, jadi bentuk ini akan berubah menjadi X-nya di sini bisa kita sederhanakan juga menjadi 2 per X plus 7 dx ditambah 1 per Y dy sama dengan 0. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini merupakan PD terpisah ya. Di sini X-nya sudah dengan X, kemudian Y-nya di sini juga dengan Y. Nah, PD ini itu sama dengan PD yang sudah kita selesaikan sebelumnya tadi. Nah, di sini ya, untuk yang soal pertama tadi, dia di sini sama. Nah, jadi nanti hasilnya dengan langkah yang sama, rekan-rekan akan peroleh ini adalah solusi PD yang dimaksud di soal yang di sini. Jadi sama, nanti dengan cara yang sama solusi umumnya nanti bisa rekan-rekan pelajari kembali. Solusi umumnya adalah Y sama dengan A X plus 7 kuadrat dengan A adalah sebarang konstanta di sana. Kita akan menyelesaikan persamaan diferensial yang bentuknya di sini dy per dx sama dengan 1 ditambah e berpangkat 2x. Nah, untuk menyelesaikan ini, rekan-rekan bisa mengubahnya ke dalam PD terpisah sama seperti contoh sebelumnya tadi. Jadi PD tersebut dapat diubah dalam bentuk, nah di sini PD-nya bisa rekan-rekan pisahkan menjadi dy sama dengan 1 plus e pangkat 2x dx. Atau dengan kata lain, rekan-rekan dapat mengubah ke bentuk umum PD ya. Kalau bentuk umum PD menjadi 1 plus e pangkat 2x dx. Di sini menjadi min dy sama dengan 0 nanti. Nah, setelah dia berubah ke dalam bentuk umum di sini, maka kita selesaikan dengan integral secara langsung seperti di contoh sebelumnya tadi. Jadi kita lihat integralnya 1 plus e pangkat 2x dx. Di sini dikurangi integralnya dy, integralnya 0, itu taruhlah namanya C1 begini ya. Nah, sekarang kita integralkan. Ingat kembali di kalkulus integral bagaimana mengintegralkan bentuk eksponen begini ya. Untuk 1 integralnya menjadi x, kemudian yang eksponen ini menjadi setengah e pangkat 2x. Ini konstantanya sudah C1, sekarang C2 begini ya. Dikurangi integral dy berarti min y. Konstantanya taruhlah namanya C3 begini, sama dengan C1 tadi. Ini jika rekan-rekan lanjutkan kita bisa sederhanakan menjadi X ditambah setengah E pangkat 2X min Y. Di sini menjadi sama dengan C begini ya. Dengan asumsi ini tadi konstantanya saya jadikan 1 semua. Bentuk terakhir ini dapat diubah ke dalam Y sama dengan
X ditambah setengah E pangkat 2X min C begini ya. Atau nanti dengan kata lain agar ini konstantanya menjadi positif begitu, menjadi X ditambah setengah E pangkat 2X ditambah sebarang konstanta. Jadi solusi umum PD tersebut Y sama dengan X ditambah setengah E pangkat 2X plus K dengan K adalah sebarang konstanta. Selanjutnya untuk PD yang bentuknya dy per dx sama dengan 1 per X plus Y plus 1. Nah PD ini jelas tidak bisa kita pisahkan secara langsung karena bentuk yang di sini ini memuat X sekaligus memuat Y. Jadi tidak akan bisa kita buat dalam bentuk umum PD terpisah secara langsung. Nah kita perlu mereduksi ini dulu agar nanti hasilnya bisa menjadi PD terpisah. Di sini kita misalkan dulu U itu adalah bentuk X plus Y plus 1. Sehingga rekan-rekan peroleh turunan U terhadap X-nya di sini, X-nya diturunkan 1, kemudian Y-nya diturunkan terhadap DX ya, berarti dy per dx, nah 1 turunannya 0 nanti. Bentuk ini kemudian kita manipulasi dan akan kita gunakan untuk menyelesaikan PD yang ada dalam soal tadi. Jadi bisa rekan-rekan peroleh di sini, bisa diperoleh di sini. Berarti kita akan punya nanti dy per dx ini adalah du per dx dikurangi dengan 1 di sini. Nah, dengan kata lain, du per dx, padahal tadi kan kita punya di sini ya, dy per dx-nya itu 1 per x plus y plus 1. Sehingga rekan-rekan bisa peroleh di sini karena dy per dx itu nilainya ini tadi. Nah, bisa kita substitusi menjadi di sini jadi 1/u. Ini menjadi du per dx min 1 di sini. Nah, nanti dengan kata lain di sini bisa rekan-rekan bentuk lagi menjadi du per dx. Ini adalah 1/u ditambah dengan 1 atau dengan kata lain bisa kita samakan penyebutnya ya. U di sini 1 ditambah dengan U. Nah, jika rekan-rekan perhatikan sekarang, maka rekan-rekan punyai bentuk baru, PD baru di sini dalam variabel U dan variabel X tadi ya sekarang. Du per dx sama dengan 1 per U plus 1 plus U per U di sini. Nah, ini adalah bentuk PD terpisah. Jadi rekan-rekan bisa menghitung di sini nanti integralnya. Di sini bisa kita peroleh menjadi U per 1 plus U du itu sama dengan dx. Nah, PD ini merupakan variabel PD dengan variabel terpisah. Jadi, kita bisa menyelesaikan dengan PD terpisah ya. Integral secara langsung seperti tadi. Di sini bisa kita peroleh integral U1 plus U du di sini. Kemudian, jika secara langsung juga bisa di sini integral dx begini ya. Ini hasilnya. Nah, rekan-rekan ingat bagaimana cara mengintegralkan bentuk yang di sini ya. Jadi ini adalah pecahan, bentuknya pecahan. Jadi bisa rekan-rekan ubah menjadi U1 plus U. Ini saya begini ya, biar terlihat. Ini menjadi sama dengan jika rekan-rekan bagi 1 ya, nanti sisanya adalah nanti berapa? Min 1 ya. 1 plus U begini. Nah, jadi bentuk ini bisa rekan-rekan ubah menjadi integral 1 dikurangi 1 per 1 plus U du. Ini satu kesatuan. Nah, integralnya dx di sini adalah x ya.
ditambah taruhlah C1 namanya di sini. Nah, kemudian rekan-rekan perhatikan di sini hasil integralnya dari 1 DU berarti di sini U, kemudian di sini dikurangi dengan ln 1 plus U. Di sini plus C2 begini, X ditambah C1. Nah, dengan kata lain, bentuk ini bisa kita kembalikan ke bentuk semula. U tadi apa sih? Ketika rekan-rekan memisalkan di atas, U tadi adalah ya X ditambah Y ditambah dengan 1. Nah, ini kita kembalikan ke bentuk semula. Berarti di sini menjadi X ditambah Y ditambah 1 dikurangi ln 1 plus X plus Y plus 1. Ini kemudian sama dengan X, kemudian C1 ditambah C2, taruhlah namanya menjadi C3 begini. Ini adalah jumlahan dari ini ya, kita bawa ke sini. Nah, sehingga bentuk ini bisa rekan-rekan sederhanakan lagi menjadi X dengan X-nya di sini bisa kita sederhanakan. Berarti yang masih bersisa di sini adalah Y plus 1 min ln X plus Y plus 2 itu sama dengan C3. Nah, di sini bisa rekan-rekan peroleh Y dikurangi atau Y ini sama dengan pindah ruas langsung saja. Ln X plus Y plus 2. Kemudian plus taruhlah namanya C4 begini. C4 adalah ini ya, C3 dikurangi 1 di sini. Kita namanya C4 dia. Nah, di sini bisa rekan-rekan perhatikan bahwa Y sama dengan ln X plus Y plus 2, taruhlah C4 ini kita namai dengan ln suatu konstanta C5 begini. Nah, sehingga dengan rumus logaritma di sini rekan-rekan peroleh ini menjadi ln dari C5 dikali X plus Y plus 2. Ini adalah nilai dari Y. Nah, kemudian dengan sifat dari logaritma, ingat ya, ln itu adalah di sini ya. Jadi kalau rekan-rekan punya ln B, maka ini adalah E logaritma dari B. Jadi, jika rekan-rekan misalnya punya Y sama dengan ln B misalnya, di sini menjadi E logaritma B, maka sebenarnya rekan-rekan bisa memperoleh di sana, maka E pangkat Y itu sama dengan B di sana ya. Nah, dengan kata lain, rekan-rekan bisa peroleh di sini menjadi E pangkat Y itu adalah C5 dikali X ditambah Y ditambah dengan 2. Ini bisa kita ubah sedikit lagi bentuknya menjadi X plus Y plus 2 itu sama dengan seper C5 E pangkat Y begini ya. Nah, kemudian C5 ini kita namai dengan C nanti. Jadi X plus Y plus 2 sama dengan C dikalikan E pangkat Y. Nah, ini adalah solusi umum dari PD yang dimaksud. Jadi, PD tersebut memiliki solusi umum X plus Y plus 2 sama dengan C E pangkat Y dengan C adalah sebarang konstanta.